selama ini. Yang ada di PIK sana itu? PIK ya, yang PIK 1, PIK 2, dan berbagai tempat lainnya. Jadi kemudian muncul soal bambu ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa, membuka tabir ini. Ini semua pada baik pejabatnya juga tutup mata. Ya, perusahaan yang membiayai pemagaran ini pun pasti tidak berani membuka informasi bahwa dialah pemiliknya atau dia yang menyuruh. Jadi menurut saya, untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini, saya kira orang pertama yang perlu didengar untuk memastikannya, mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, kemudian Ahmad Gojali, dan beberapa nama lain yang selama ini sering kita dengar namanya disebut-sebut sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya. Dengan mendengar orang-orang ini oleh entah Mabes Polri, atau Kejaksaan, atau KPK, kita bisa pastikan mereka akan memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 km yang membentang di pesisir pantai Indah Kapuk dan Tangerang. Saya ulangi Pak ya, jadi yang harus dimintai keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar ini? Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Gojali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Ya, karena ada yang berkembang informasi kan, ternyata yang bekerja di pagar itu kan, yang memagar itu tenaga pekerjaannya itu kan diupah gitu ya. Ya, diupah. Dan upahnya tidak kecil, itu 36 kilo lebih. Apalagi kalau bambu itu kan. Iya, kalau bambu itu sekarang belinya juga susah. Tanah dan masyarakat yang terdampak itu subjek pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena pembangunan apapun namanya, itu harus menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Itu kata undang-undang. Tetapi apa yang terjadi di sejumlah tempat PSN, baik di PIK 2 maupun di Rempang, itu semua mau disimpangi melalui peraturan presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang, lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN, sama sekali belum jelas. Tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu. Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi, dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal ada dan penguasaan lahan, perampasan aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini. Betul. Gitu ya. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Terserah gitu ya. Apa yang ada diletakkan apa yang Anda mau. Jadi palu gada, apa yang lu mau gua kasih. Kompensasinya sama Jokowi itu apa? Selain IKN-nya. Ini kan nanti di terakhir gitu kan, masa jabatannya. Untuk memastikan Jokowi dapat kompensasi apa, itu tugas KPK, tugas Barreskrim Mabes Polri, tugas Jaksa Agung. Insting Pak Petrus nih, sebagai orang yang... Dengan membaca wawancara majalah Tempo, insting saya membaca bahwa itu tadi, hubungan antara Jokowi dengan Aguan dan naga-naga yang lain itu diduga kuat beraroma KKN. Terjadi persekongkolan jahat. Betul. Sehingga ya kita lihat di Pulau Rempang terjadi kesewenang-wenangan. Di PIK 2 di depan mata bandara internasional tidak jauh dari ibu kota Jakarta, masyarakat masih diintimidasi. Hak-hak masyarakat sama sekali tidak dihargai. Itu luar biasa. Setelah disegel akan dibongkar. Tapi sekarang mulai bersuara, kalau ada izinnya kami tidak bongkar. Kan yang mengetahui izinnya ada atau tidak itu institusi dia. Sebagai Menteri Kelautan yang oleh undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dia punya kewenangan memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan, manakala luas wilayah yang dimintakan izin itu meliputi 2 provinsi atau lebih. Ya. Lintas provinsi, itu wewenang menteri. Ya. Tapi kalau lintas kabupaten, maka itu wewenangnya ada di gubernur. Ya. Begitu juga kalau hanya satu lokasi di kabupaten, itu wewenang bupati. Jadi kalau dia bilang, dia cek dulu izinnya, ada atau tidak, dia akan lakukan investigasi. Berarti sampai dengan hari kesekian ini, mereka seolah-olah tidak tahu ini ada atau tidak. Padahal dia sudah segel. Itu dia sudah segel. Penyegelan itu biasanya sudah pasti bahwa izin itu tidak ada. Sehingga saya curiga penyegelan ini hanya untuk meredam amarah masyarakat. Ya. Penyegelan ini untuk meredam amarah masyarakat, mengecoh kita semua, tetapi nanti diam-diam institusi yang berwenang akan memberikan izin lokasi atau izin pengelolaan. Melalui peraturan presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang, lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN, sama sekali belum jelas. Tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu.
Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi, dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal ada dan penguasaan lahan, perampasan betul. aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini. Betul. Gitu ya. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Apa terserah gitu ya. Apa yang ada di otak Anda apa terserah yang gitu. Anda mau. Jadi palu gada, apa yang lu mau gua kasih. Kompensasinya sama Jokowi itu apa? Selain IKN-nya. Ini Saya- kan detik terakhir gitu kan. Itu Masa ya, jabatannya. untuk memastikan Jokowi dapat kompensasi apa, itu tugas KPK, tugas Barreskrim Mabes Polri, tugas Jaksa Agung. Insting Pak Petrus nih sebagai orang yang Dengan membaca wawancara majalah Tempo, insting saya membaca bahwa itu tadi hubungan antara Jokowi dengan Aguan dan naga-naga yang lain itu diduga kuat beraroma KKN. terjadi persekongkolan jahat. Betul. Sehingga ya kita lihat di Pulau Rempang terjadi kesewenang-wenangan, di PIK 2 di depan mata bandara internasional tidak jauh dari ibu kota Jakarta, masyarakat masih diintimidasi. Hak-hak masyarakat sama sekali tidak dihargai. Itu luar biasa. Setelah disegel akan dibongkar. Tapi sekarang mulai bersuara, kalau ada izinnya kami tidak bongkar. Kan yang mengetahui izinnya ada atau tidak itu institusi dia. Sebagai Menteri Kelautan yang oleh undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dia punya kewenangan memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan, manakala luas wilayah yang dimintakan izin itu meliputi 2 provinsi atau lebih. Ya. Lintas provinsi, itu wewenang Menteri. Ya. Tapi kalau lintas kabupaten, maka itu wewenangnya ada di gubernur. Ya. Begitu juga kalau hanya satu lokasi di kabupaten, itu wewenang bupati. Jadi kalau dia bilang, dia cek dulu izinnya, ada atau tidak, dia akan melakukan investigasi. Berarti sampai dengan hari kesekian ini, mereka seolah-olah tidak tahu ini ada atau tidak. Padahal dia sudah segel. Itu dia sudah segel. Penyegelan itu biasanya sudah pasti bahwa izin itu tidak ada. Sehingga saya curiga penyegelan ini hanya untuk meredam amarah masyarakat. Ya. Penyegelan ini untuk meredam amarah masyarakat, mengecoh kita semua, tetapi nanti diam-diam institusi yang berwenang akan memberikan izin lokasi atau izin pengelolaan. Sorry. Melalui peraturan presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang, lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN, sama sekali belum jelas. Tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu. Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi, dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal ada dan penguasaan lahan, perampasan betul. aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini. Betul. Gitu ya. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Apa terserah gitu ya. Apa yang ada di otak Anda Apa terserah yang gitu. Anda mau. Jadi palu gada, apa yang lu mau gua kasih. Kompensasinya sama Jokowi itu apa? Selain IKN-nya. Ini Saya- kan detik terakhir gitu kan. Itu Masa ya, jabatannya. untuk memastikan Jokowi dapat kompensasi apa, itu tugas KPK, tugas Barreskrim Mabes Polri, tugas Jaksa Agung. Insting Pak Petrus nih sebagai orang yang Dengan membaca wawancara majalah Tempo, insting saya membaca bahwa itu tadi hubungan antara Jokowi dengan Aguan dan naga-naga yang lain itu diduga kuat beraroma KKN. terjadi persekongkolan jahat. Betul. Sehingga ya kita lihat di Pulau Rempang terjadi kesewenang-wenangan, di PIK 2 di depan mata bandara internasional tidak jauh dari ibu kota Jakarta, masyarakat masih diintimidasi. Hak-hak masyarakat sama sekali tidak dihargai. Itu luar biasa. Setelah disegel akan dibongkar. Tapi sekarang mulai bersuara, kalau ada izinnya kami tidak bongkar. Kan yang mengetahui izinnya ada atau tidak itu institusi dia. Sebagai Menteri Kelautan yang oleh undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dia punya kewenangan memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan, manakala luas wilayah yang dimintakan izin itu meliputi 2 provinsi atau lebih. Ya. Lintas provinsi, itu wewenang Menteri. Ya. Tapi kalau lintas kabupaten, maka itu wewenangnya ada di gubernur. Ya. Begitu juga kalau hanya satu lokasi di kabupaten, itu wewenang bupati. Jadi kalau dia bilang, dia cek dulu izinnya, ada atau tidak, dia akan melakukan investigasi. Berarti sampai dengan hari kesekian ini, mereka seolah-olah tidak tahu ini ada atau tidak. Padahal dia sudah segel. Itu dia sudah segel. Penyegelan itu biasanya sudah pasti bahwa izin itu tidak ada. Sehingga saya curiga penyegelan ini hanya untuk meredam amarah masyarakat. Ya. Penyegelan ini untuk meredam amarah masyarakat, mengecoh kita semua, tetapi nanti diam-diam institusi yang berwenang akan memberikan izin lokasi atau izin pengelolaan. Sorry.